Pernah kebayang nggak ada sebuah negara di Eropa yang hilang begitu saja dari peta dunia selama 50 tahun, bukan karena perang atau bencana, tapi karena mereka memilih untuk mengasingkan diri. Hari ini kita akan buka kapsul waktu raksasa ini. Oke, ini pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya satu negara bisa menutup diri rapat-rapat di mana nggak ada seorang pun yang boleh masuk dan nggak ada seorang pun yang boleh keluar selama setengah abad? Nah, ini adalah kisah nyata Albania. Dan warisan paling nyata dari isolasi ini adalah angka yang gila ini, 700.000. Itulah jumlah bunker beton yang ditinggalkan, tersebar di seluruh negara kayak jamur beton. Ini adalah bekas luka dari sebuah eksperimen nasional yang hampir terlupakan. Untuk ngerti kenapa ada bunker sebanyak itu, kita harus mundur sedikit ke masa di mana Albania seolah-olah menarik tirai besi di sekelilingnya dan menjadi kerajaan pertapa di Eropa. Ini bukan cuma soal kebijakan luar negeri yang agak tertutup ya. Ini karantina total satu negara. Albania secara sengaja dan sistematis menghapus dirinya sendiri dari kesadaran dunia. Sebuah eksperimen isolasi yang ekstrim banget dan belum pernah ada di Eropa modern. Dan nih ya, di balik semua kegilaan ini tentu ada dalangnya. Dalam kasus Albania, dalangnya adalah seorang diktator yang super paranoid bernama Enver Hoxha. Paranoia Hoxha ini benar-benar gak ada batasnya. Dia lahir dari perebutan kekuasaan setelah Perang Dunia Kedua dan punya ketidakpercayaan yang mendalam sama semua kekuatan besar. Dia gak cuma takut sama musuh ideologis kayak negara-negara barat, tapi dia juga curiga sama sekutu-sekutunya sendiri. Dia yakin banget di mana-mana ada konspirasi, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan gak percaya sama siapapun. Nah, lihat deh gimana paranoia itu jadi kebijakan nyata. Hoxha itu secara sistematis memutus hubungan sama semua orang. Pertama sama Barat, udah. Terus sama Uni Soviet dan Pakta Warsawa, selesai. Bahkan yang terakhir sama sekutu satu-satunya, Tiongkok. Akhirnya, Albania benar-benar sendirian di dunia. Di dalam negeri sendiri, rasa takut itu merasuk kemana-mana. Albania menjadi negara ateis resmi pertama di dunia. Bayangin, tempat ibadah dihancurin. Hal-hal sepele kayak punya Alkitab atau dengerin siaran radio dari Italia bisa bikin kamu dicap sebagai pengkhianat negara. Terus, yang memastikan semua aturan ini ditaati? Namanya Sigurimi, polisi rahasia yang ditakuti banget. Cara kerja mereka tuh kayak di film-film mata-mata loh, sampai nanam alat penyadap di sepatu orang, jadi semua orang saling curiga satu sama lain. Nah, paranoia segede ini kan butuh wujud fisik ya. Hoxha butuh pertahanan nyata dari beton untuk melawan musuh-musuh khayalannya itu. Dari sinilah lahir proyek gila-gilaan yang disebut bunkerisasi. Skalanya, ini benar-benar di luar nalar. Coba bayangin untuk setiap 4 orang warga ada satu bunker. 1:4. Bunker-bunker ini ada di mana-mana. Di puncak gunung, di tengah kebun anggur, di taman bermain, bahkan di sepanjang pantai yang cantik banget. Dan disinilah letak absurditasnya. Bunker-bunker ini kan dirancang super serius buat nahan serangan nuklir dan invasi militer besar-besaran. Tapi kenyataannya, setelah rezimnya jatuh, ternyata ada bunker yang bisa dijebol cuma pakai palu godam sama petani. Kesenjangan antara desain dan realitasnya itu jauh banget. Akhirnya, setelah Hoxha meninggal dan komunisme di Eropa runtuh, Albania pelan-pelan mulai membuka diri. Tirai besinya diangkat, dan untuk pertama kalinya, dunia bisa ngintip ke dalam sebuah negeri yang seolah membeku dalam waktu. Dan apa yang dunia lihat? Sesuatu yang luar biasa. Justru karena isolasi itu, Albania punya beberapa pantai paling perawan di Eropa, dengan air biru jernih di tempat kayak Ksamil. Ada kota-kota kuno seperti Butrin, situs warisan dunia UNESCO, dan pegunungan Alpen Albania yang masih liar dan belum terjamah. Sebuah keindahan yang nggak disengaja. Tapi pertanyaannya, mau diapain 700.000 pengingat masa lalu yang kelam itu? Dihancurkan? Ternyata enggak. Orang Albania melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Mereka memutuskan untuk mengubah simbol-simbol ketakutan ini jadi sesuatu yang baru. Lihat deh kreativitas mereka yang gokil ini. Bunker yang tadinya dibangun untuk menembaki penjajah, sekarang jadi bar pantai yang asyik. Bunker komando rahasia di bawah tanah diubah jadi museum seni yang keren banget, namanya Bunk Art. Yang lainnya jadi gudang, kandang ternak, bahkan hotel butik. Ini bukan sekedar daur ulang beton, ini daur ulang sejarah. Trauma diubah jadi peluang. Dan mungkin contoh transformasi yang paling dahsyat itu ya ini, Piramida Tirana.
Awalnya, bangunan ini dibangun sebagai museum untuk memuja Enver Hoxha setelah dia meninggal. Selama bertahun-tahun, bangunan ini cuma jadi simbol penindasan yang terbengkalai di jantung ibu kota. Tapi, lihat sekarang, bangunan yang sama telah direnovasi total menjadi pusat teknologi yang modern dan terbuka. Tempat di mana generasi baru Albania nggak lagi melihat ke masa lalu dengan takut, tapi merancang masa depan, belajar robotika, coding, dan semuanya gratis. Simbol masa lalu yang suram diubah jadi mercusuar harapan. Kisah Albania ini ngajarin kita sesuatu yang dalam loh, bahwa bahkan setelah melewati masa-masa paling kelam dan paranoia sekalipun, sebuah bangsa itu bukan cuma bisa bertahan, tapi juga bisa menemukan jati dirinya kembali sambil tetap menjaga keindahan uniknya yang hampir saja hilang dari dunia. Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian. Kalau kalian mengunjungi Albania hari ini dan melihat sisa-sisa sejarah yang luar biasa ini, kalian bakal milih yang mana? Menyelami sejarah kelam di Museum Bunker Bawah Tanah, atau santai sambil minum-minum di bar bunker sambil memandangi laut yang dulu terlarang? Pilihan itu sendiri udah jadi bukti perjalanan Albania yang luar biasa kan?